Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh semangat untuk anak-anakku seluruh siswa baru SMA Negeri 1 Bongas tahun pelajaran 2020-2021. Selamat berjumpa dengan Ibu pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Pada kesempatan ini, Ibu didaulat untuk menyampaikan amanah materi pokok dalam kegiatan MPLS ini, yaitu tentang gerakan literasi sekolah. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan atau menyampaikan materi tersebut, alangkah lebih baiknya supaya lebih afdol kita berkenalan dulu ya. Nama Ibu Sri Mulyati, panggil saja Ibu Sri. Ibu berdomisili di wilayah Sidamulya atau di desa Sidamulya, tepatnya Blok Prasak, rumah di depan Alfamart di situ. Dan sudah hampir 6 tahun Ibu bergabung di SMA Negeri 1 Bongas sebagai staf pengajar yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi panggil saja Ibu Sri. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan sehubungan dengan materi gerakan literasi sekolah. Tetapi sebelumnya kita akan feedback atau kita akan kembali ke sejarahnya, kenapa ada terbentuk gerakan literasi sekolah. Tapi supaya lebih enak, Ibu akan duduk saja ya. Baiklah, anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Bongas yang Ibu cintai, pada kesempatan ini Ibu akan berusaha menjelaskan apa dan bagaimana yang ada dalam gerakan literasi sekolah tersebut. Ada beberapa elemen yang akan Ibu sampaikan, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis dan contoh-contoh, juga tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan oleh seorang siswa di sekolah ketika dia melakukan aktivitas gerakan literasi nasional. Tetapi terlebih dahulu kita menengok kepada sejarah. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 45, rakyat Indonesia ada dalam kebodohan. Banyak dari rakyat Indonesia yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi berhitung. Karena ketika itu pendidikan dibatasi oleh penjajah. Masyarakat Indonesia hanya boleh mengenyam pendidikan sampai kelas 5 SD. Ada perguruan tinggi, tapi mungkin itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seperti kaum bangsawan, anak-anak raja, atau anak-anak keraton. Sementara rakyat jelata tidak bisa mengenyam pendidikan dengan leluasa. Mereka hanya bisa menyelesaikan sampai sekolah dasar kelas 5. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia bodoh. Banyak dari mereka yang buta aksara, buta huruf. Mereka tidak bisa membaca dan menulis, apalagi berhitung. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Akhirnya pemerintah menggerakkan apa yang disebut dengan gerakan pemberantasan buta huruf. Di era-era berikutnya kemudian ada gerakan yang disebut dengan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian berkembang di era 80-an yaitu gerakan melek aksara.
Dan di tahun sekarang ini, dan sejak tahun 1990 sekian, itu sudah mulai dicanangkan gerakan literasi nasional. Itu di lingkup yang luas. Kalau di lingkup yang lebih sempit, kalian siswa, ibu guru, kita mencoba melakukan gerakan literasi sekolah. Nah, dalam gerakan literasi sekolah itu di lingkup kecilnya adalah membudayakan literasi atau kegiatan literasi. Sekarang, yang pertama yang harus kalian ketahui, apakah literasi itu? Kalian sudah mendengar kata literasi? Sebaiknya literasi itu Ibu sampaikan dulu secara asal-usul kata. Dalam ilmu kebahasaan, asal-usul kata itu disebut etimologi. Jadi secara asal-usul kata, kata literasi itu merupakan unsur serapan dari bahasa asing, yaitu diambil dari bahasa Latin, ya dari kata literat atau literatur yang artinya itu bahan bacaan, atau juga diserap dari unsur bahasa Inggris dari kata letter. Pernah mendengar istilah letter? Sudah tidak asing ya kalau letter. Letter itu artinya surat. Di dalam surat itu ada apa? Di dalam surat itu ada, yang pertama ada tulisan. Tulisan di dalam surat itu supaya dipahami akan dibaca atau diperdengarkan kepada orang lain. Kalau itu surat sifatnya umum, tapi kalau surat sifatnya surat pribadi itu akan dibaca oleh seseorang secara pribadi, tidak diperdengarkan atau tidak disimak oleh orang lain. Ya, dari asal-usul kata tersebut kemudian berkembang. Apakah sebetulnya literasi itu? Pengertian literasi. Literasi adalah suatu kegiatan untuk lebih membudayakan gerakan membaca dan menulis. Lebih jelasnya pengertiannya, bagaimana kemampuan seorang individu untuk mampu mengolah atau memahami informasi yang ada dalam bahan bacaan atau bahan tulisan yang dibacanya. Kemudian lebih dikembangkan lagi kepada menghitung atau lebih luas lagi kepada mentransformasikan hasil dari kegiatan tersebut berupa karya-karya, baik itu karya tulis yang disebut karya ilmiah atau karya-karya non tulis. Nah, pengertian literasi itu banyak sekali disampaikan oleh beberapa ahli, baik dari ahli dari luar negeri maupun dari Indonesia. Misalnya pengertian literasi yang disampaikan oleh Gordon, oleh Body atau Karen itu berbeda, tetapi pada prinsipnya tetap mengacu kepada menulis dan membaca. Itu basicnya atau dasarnya. Jadi sekali lagi Ibu katakan bahwa literasi itu adalah suatu kegiatan untuk lebih membudayakan gerakan membaca dan menulis. Karena literasi kita adalah literasi sekolah, yaitu bagaimana mengupayakan aktivitas membaca dan menulis di kalangan siswa SMA Negeri 1 Boas atau di lingkungan sekolah. Itu pengertian dari literasi secara umum atau secara sempit. Yang kedua yaitu tujuan. Suatu gerakan dilakukan itu pasti ada tujuannya. Apa sih tujuannya dari literasi itu? Kalau kalian membaca dan menulis, ada kan tujuannya? Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu yang menumbuhkan atau mengembangkan budaya literasi di sekolah supaya tumbuh, kembang, subur. Nah, ini semuanya harus dilakukan oleh siapa? Harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika
atau personil yang ada di sekolah ini. Budaya literasi harus diterapkan atau dilakukan oleh yang pertama oleh kepala sekolah. Yang kedua oleh guru-guru. Yang ketiga oleh staf tata usaha. Yang keempat oleh para siswa kalian sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Bawah, dan juga yang lainnya, masyarakat yang beraktivitas di sekolah ini, tak terkecuali pegawai kantin, tukang kebun, pesuruh sekolah atau satpam. Itu semua kita bekerja sama untuk menggerakkan aktivitas literasi di sekolah ini. Jadi di sela-sela waktu kerja yang utama, kalau sedang santai atau ada waktu luang atau break time, mereka harus melakukan aktivitas membaca atau menulis dengan enjoy atau dengan nyaman. Jadi menciptakan ekosistem belajar membaca dan menulis yang menyenangkan. Itu tujuannya. Yang ketiga itu manfaat literasi. Sesuatu dilakukan pastikan ada manfaatnya. Kalau kamu membaca dan menulis, apa manfaat yang dirasakan oleh kalian? Manfaatnya yaitu yang pertama menambah wawasan dan informasi baru dari informasi yang ada dalam bahan bacaan. Kamu membaca, di dalam bacaan itu ada informasi baru yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Jadi ketika membaca, kamu harus memahami, itu manfaatnya. Jadi dengan membaca dan menulis, kamu menjadi menambah wawasan dan informasi, menambah pengetahuan. Yang tadinya kamu tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya kamu kurang pengetahuannya menjadi lebih, begitu. Nah, selain itu bukan hanya menambah wawasan dan pengetahuan saja, tetapi mendrill, artinya melatih diri kalian untuk mampu melakukan keterampilan yang lainnya yang terkait dengan kegiatan membaca dan menulis. Kalian itu melatih diri untuk terampil menyimak. Menyimak itu mendengarkan sesuatu, kemudian dimasukkan ke dalam memori kita, ke dalam otak kita untuk disimpannya sebagai pengetahuan. Kemudian dari situ juga melatih diri untuk mampu berbicara dalam forum umum misalnya, berbicara dalam bentuk pidato, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk dakwah, atau berbicara sebagai seorang ahli atau pakar, atau contoh kecilnya kamu jadi mampu berbicara dalam diskusi kelas misalnya. Selain itu kemudian mampu menulis, sudah pasti kalau ada orang banyak membaca itu nanti insya Allah akan mampu menulis. Menulis dimulai dari catatan kecil di rumah, seperti menulis buku harian, menulis catatan-catatan untuk ditaruh di pojok kelas, di dinding kelas, dinding motivasi atau di majalah dinding. Kemudian setelah itu mengapresiasi. Manfaatnya kamu nanti akan bisa mengapresiasi atau mengevaluasi suatu karya ilmiah, baik itu karya tulis maupun non tulis. Itu manfaat yang diharapkan dari gerakan literasi sekolah. Yang keempat itu jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi itu ada 5 macam. Yang pertama adalah literasi dasar. Bagaimana kemampuan seseorang untuk mampu membaca, menulis, dan berhitung. Itu kemampuannya saja, hanya terbatas kepada bisa baca, nulis, hitung. Itu namanya literasi dasar, basic literation. Yang kedua itu literasi perpustakaan, suatu kemampuan untuk mengoptimalkan literasi di perpustakaan. Jadi siswa harus mampu membedakan mana yang disebut dengan buku fiksi, buku non fiksi, mana yang merupakan buku pelajaran atau non pelajaran. Kamu juga harus mampu memahami bagaimana membaca katalog, kemudian mempelajari indeks, penulisan indeks, atau kamu harus mampu
melakukan penelitian atau observasi yang dilakukan di perpustakaan. Itu namanya literasi perpustakaan atau library literation. Yang ketiga itu literasi visual. Visual itu artinya pandangan mata. Apa-apa saja kemampuan seseorang untuk memahami informasi dari apa yang dilihat. Media-media visual itu yang ada sekarang ini seperti televisi, slide projector atau overhead projector, kemudian komputer, kemudian film, itu semuanya kalau kamu mampu membaca atau memahami apa yang disajikan secara tertulis atau tergambar pada media-media visual itu, berarti kita sudah melaksanakan literasi visual. Paham kan? Nah, sekarang jenis-jenis literasi yang berikutnya adalah literasi media. Media sosial itu ada dua macam. Ada media elektronik, ada media cetak. Kemampuan seseorang atau siswa untuk mampu memahami informasi yang ada pada koran. Koran itu banyak, ada tabloid, koran, pamflet, selebaran, reading text. Di dalam koran itu ada karya-karya tulis seperti tajuk rencana, surat pembaca, ulasan, berita populer, atau misalnya kepala berita yang merupakan headline, atau berita-berita yang kalau zaman sekarang itu istilahnya berita-berita yang viral. Itu yang ada dalam literasi media. Kalau medianya itu cetak. Media cetak itu bukan hanya itu kan, kamu ada buku pelajaran, buku-buku non pelajaran, ada LKS. Itu media-media cetak. Sekarang ada juga media elektronik. Kamu sebagai warganet pasti kan sering membuka yang ada di internet itu, situs-situs atau apa namanya yang ada di internet itu kan. Nah, berikutnya adalah yang keenam adalah literasi teknologi. Literasi teknologi adalah suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan apa saja yang terdapat dalam suatu teknologi, seperti hardware, software, kemudian bagaimana kemampuan kalian dapat mengakses apa yang ada di internet, seperti misalnya web atau apa saja yang bisa kita di situ. Kemudian mengerti bagaimana dalam melakukan hal-hal yang terdapat di dalam teknologi tersebut, seperti teknologi mobile atau teknologi digital. Nah, itu jenis-jenis dari literasi sekolah. Berikutnya yang kelima yang akan Ibu jelaskan adalah contoh gerakan literasi di sekolah. Contoh-contoh konkret dari gerakan literasi di sekolah itu apa saja? Yaitu aktivitas yang pertama adalah berkunjung ke perpustakaan. Setiap sekolah memiliki jantung sekolah, yaitu perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersedia buku-buku, katalog, indeks atau apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh kalian semua. Di sana kalian bisa memahami perbedaan antara buku fiksi dengan buku non fiksi. Bagaimana kalian dituntut untuk mampu membaca indeks, mampu memahami katalog, mengetahui referensi-referensi apa saja yang terdapat di sana. Misalnya ada kamus, ada hal-hal yang berhubungan dengan yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, jadi jadwal yang pertama adalah berkunjung ke perpustakaan. Contoh gerakan literasi yang kedua yaitu kamu kan siswa di kelas itu bisa melakukan aktivitas membaca buku dan pelajaran di pagi hari ketika KBM belum dilaksanakan.
Jadi sebelum guru mata pelajaran datang, kalian bersama teman melakukan membaca secara bersama-sama atau secara individu buku non pelajaran, bisa fiksi, non fiksi atau buku-buku ilmiah yang lainnya. Yang ketiga, contoh gerakan literasi di sekolah adalah membuat dinding motivasi di kelas. Kamu menempelkan bahan-bahan bacaan yang bisa dinikmati oleh teman kamu, seperti misalnya bagaimana kamu menempel keindahan suatu puisi, bagaimana kamu menempel gambar-gambar teknologi atau gambar-gambar pengetahuan, kemudian kamu membuat ulasan, fakta, opini atau apa saja yang sekarang sedang populer atau dalam istilah kerennya sedang viral. Itu bisa kamu tempel di dinding-dinding sekolah, jadikanlah di dinding-dinding kelas, jadikanlah ini sebagai dinding motivasi untuk untuk memotivasi siswa yang lainnya mau membaca dan mau menulis, tergerak dengan adanya seperti itu, tergerak untuk membaca, kemudian tergerak untuk menulis dan menempelkannya di dinding motivasi tersebut. Contoh gerakan literasi berikutnya adalah majalah dinding. Biasanya majalah dinding ini adanya di luar kelas, tetapi ada di dinding sekolah. Di situ ditempel tulisan-tulisan siswa, karya-karya siswa yang bisa dibaca, bisa dipahami informasinya atau bisa digali sebagai bentuk pengetahuan atau wawasan untuk kalian semua yang membacanya. Itu sangat inspiratif dan memotivasi kalian untuk mau menulis dan untuk mau membaca, apalagi disajikan dengan kertas-kertas yang berwarna-warni atau penyajiannya dengan gambar-gambar yang menarik. Itu akan memotivasi kalian. Nah, secara tidak langsung hal tersebut sudah melakukan, kalian sudah melakukan gerakan literasi sekolah. Itu contoh-contoh dari gerakan literasi. Yang terakhir, yang keenam adalah tahapan-tahapan gerakan literasi. Ada 3 tahap. Yang pertama, mampu melakukan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Jadikanlah ekosistem sekolah itu ekosistem belajar, memahami bacaan. Kemudian tahap yang kedua, mengembangkan kemampuan memahami dan mengolah ilmu-ilmu atau informasi yang ada dalam bacaan tadi. Kemudian dikaitkan dengan pengalaman pribadi, dikaitkan dengan bagaimana berpikir kritis. Kemudian akhirnya menciptakan kemampuan berkomunikasi secara kreatif. Dari itu semua kamu dapat melakukan komunikasi secara kreatif. Jadi apa yang dibaca kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk keterampilan yang lain, yaitu seperti keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan menghitung. Tahap ketiga, bagaimana literasi dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum di kita yang dipakai sekarang ini adalah Kurtilas, kurikulum 13. Kurikulum 13 itu diupayakan kurikulum yang diterapkan di kelas itu dalam KBM itu kurikulum yang berbasis literasi. Jadi setiap kali guru setiap kali guru mengajar harus ada kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, berbicara atau menghitung, atau juga mengapresiasi dan mengevaluasi. Makanya di dalam kurikulum tersebut diharapkan atau diwajibkan siswa SD itu harus sudah membaca buku sejumlah 6 buku untuk anak SD, 12 buku untuk anak SMP, dan 18 buku untuk anak SMA. Kalian siswa SMA selama melaksanakan pembelajaran di SMA selama 3 tahun, kalian wajib membaca 18 buku non pelajaran, baik itu buku fiksi, buku non fiksi, buku sejarah, atau buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang lainnya yang tentunya bermanfaat untuk dijadikan acuan kalian untuk meraih atau menuju masa depan yang lebih baik. Itu saja yang bisa disampaikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan gerakan literasi sekolah.
budayakan literasi, kita ciptakan budaya literasi atau literasi itu jadikanlah moto dalam keseharian. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa menulis. Jadikanlah membaca dan menulis itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya, kalian sebagai remaja milenial harus mau membaca dan menulis setiap hari. Itu kalau mau menggunakan teknologi ya silakan pergunakan teknologi yang ada, silakan pergunakan media-media yang ada, media visual, elektronik atau teknologi. Nah, jadikanlah hal tersebut penyemangat kalian untuk menciptakan karya-karya inovatif yang merupakan realisasi dari kegiatan membaca dan menulis yang merupakan budaya literasi di sekolah kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian banyak manfaatnya dan menjadikan sesuatu yang merupakan ilmu pengetahuan baru buat kalian. Jadikanlah semuanya sesuatu yang sesuatu yang memotivasi atau menyemangati kalian untuk menjadi masyarakat literasi atau masyarakat anggota gerakan literasi sekolah. Akhirul kata, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.